Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh ini. Meskipun ini hari libur, anak-anak tetap semangat ya. Ya, semangat demi meraih masa depan ya. Kita harus tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu membaca suratul Fatihah. Alaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kita perhatikan PPT-nya ya. Coba kalian lihat PPT-nya. Sumber hukum Islam. Minggu kemarin kita telah mempelajari sebagian materi ini dan mari kita lanjutkan belajar materi sumber hukum Islam. Kalian perhatikan KD-nya, kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang harus kita capai di dalam mempelajari materi ini. Ya, 38 menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ya, itu KD pengetahuannya. KD keterampilannya, kita nanti bisa menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi kita nanti bisa menentukan sumber hukum Islam itu kan ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ya, kemarin kalian sudah pelajari apa itu Al-Quran, apa itu hadis, ya. Nanti di sini ada. Nah, ini Al-Quran adalah pengertian Al-Quran. Ya, kemarin kalian sudah pelajari ya kedudukan Al-Quran, kandungan hukumnya dan lain sebagainya, sunnah, hadis, dan sunnah. Nah, ini dan juga ijtihad. Ya. Sekarang kita menentukan bersama-sama mempelajari bagaimana cara menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Tapi sebelumnya silahkan kalian pahami, baca yang ada di PPT 25 coba. Apakah kalian pernah minum congjang, ciu, atau vodka, atau anggur merah, whisky, putihan, Jack Daniel, topi miring? Apa itu, Mbak? Coba, apa itu kira-kira? Pernah kenal enggak? Halo? Halo? Halo, Bu. Coba, di antara minuman-minuman itu kalian pernah mengenal enggak? Anggur merah kenal, Bu. Anggur merah kenal, ya, betul. Terus yang lainnya? Putihan juga, yang kenal Bu. lagi? Putihan. Apa, Mbak? Putihan, ya. Terus apa itu lagi? Arak. Arak. Arak apa itu arak? Ya. Sama kayak putihan, Bu. Ya, sama, sejenis putihan ya. Ya. Menurut kalian, kenapa itu dilarang? Bisa mabuk, Bu. Bisa mabuk, ya. Dasarnya, kenapa itu dilarang? Dasarnya di mana? Dasarnya di mana? Minuman-minuman itu, kenapa dilarang? Lah itu nanti kita pelajari. Sebenarnya di mana dasarnya? Kenapa minuman-minuman itu
dilarang. Itu antara lain contoh dari permasalahan-permasalahan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang dilarang atau diperintahkan Allah itu ada dasarnya. Ya, dasarnya di mana? Nah, ini. Nah, bisa kalian pahami ini. Ya. Sumber hukum Islam itu kan ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis atau As-Sunnah, sedangkan yang ketiga adalah ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ya, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Segala sesuatu permasalahan yang ada di Al-Quran, yang ada di dunia ini, ya, itu dasarnya adalah Al-Quran. Maksudnya kalau ada sesuatu ini dilarang, ini diperbolehkan, ini diperintahkan, itu dasarnya adalah Al-Quran. Kita sebagai umat Islam seharusnya bersyukur sekali karena kita punya sumber hukum Islam. Sumber itu kan hukum itu kan peraturan ya. Kalau tidak ada peraturan di dunia ini, maka apa itu hukum karma yang akan hukum rimba yang akan berlaku. Maka kita beruntung sekali ada Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Fungsinya Al-Quran sebagai pedoman hidup, penerang dan lain sebagainya. Nanti yang menyelamatkan kita itu Al-Quran kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan Al-Quran. Maka Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Semuanya kembali kepada Al-Quran dulu sebelum ke yang lainnya. Sudah paham ya? Yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis atau Sunnah. Ya, Al-Hadis, penjelasannya hadis, pengertiannya hadis sudah kalian pelajari kemarin bahwa hadis itu adalah perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itu adalah hadis. Apa yang diucapkan Nabi itu adalah hadis. Dan apa yang menjadi ketetapan Nabi itu adalah hadis. Makanya hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua dan utama. Berarti utamanya ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Apakah Al-Quran tidak lengkap, Bu, sehingga ada Al-Hadis? Tidak, Al-Quran itu lengkap, tetapi sifatnya masih global. Sifatnya Al-Quran itu global, sedangkan perincian dan lain sebagainya itu nanti diatur di hadis. Ya, contoh sekarang fungsinya hadis ya. Fungsi hadis yang pertama adalah Pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir itu artinya apa? Artinya memperkuat hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Hukum yang telah ditetapkan Al-Quran itu diperkuat lagi di dalam hadis. Contohnya tentang masalah syirik atau menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah dosa besar. Itu tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. Nanti bisa dicek kalian. Oke, terus dipertegas lagi di dalam hadis ya, an Abdullah bin Umar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qolal kabairul isroku billahi wa uququl walidain. Di antara dosa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Jadi menyekutukan Allah atau musyrik, madak-madakno Allah dengan benda lain itu dosa besar. Contohnya tahu ya musyrik ya. Nenggene wit yang besar kamu pakai sajen-sajen di situ misalnya, itu namanya musyrik. Jadi madak-madakno Allah, tidak percaya akan kekuatan Allah. Karena percaya dengan kekuatan pohon yang besar itu tadi misalnya.
itu namanya musyrik. Ya, percaya nganggo apa iku? Keris misalnya. Keris itu ini bisa membunuh orang misalnya. Dia yakin sekali, percaya sekali misalnya. Nah, itu tidak boleh, itu namanya musyrik, dosa besar. Itu tadi sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 48. Terus dipertegas lagi di dalam hadis Rasul bahwa yang namanya menyekutukan Allah atau musyrik adalah dosa besar. Itu namanya bayan takrir, ya, artinya memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, fungsinya hadis adalah bayan tafsir. Bayan tafsir itu adalah memperjelas atau merinci ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Contohnya ya, di dalam Al-Qur'an itu ada perintah sholat 5 waktu. Aqimis sholat. Sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib bagi orang Islam yang sudah mukallaf, yang baligh, berakal. Ya, kalian sudah SMA itu sudah jelas memenuhi syarat baligh itu tadi. Baligh, berakal, memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Itu hukumnya wajib. Hukum wajib itu apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Ya, makanya kalau kita tidak sholat maka kita akan mendapat siksa dari Allah. Ya, itu dasarnya di dalam Al-Qur'an. Tapi tidak ada sholat itu yang bagaimana? Apakah harus menghadap ke timur atau ke barat? Tidak diatur di dalam Al-Qur'an. Terus dijelaskan di dalam Al-Hadis. Makanya disebut fungsinya hadis adalah bayan tafsir, itu menafsirkan atau merinci hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an yang masih umum sifatnya. Makanya kita sholat itu ada ruko, ada sujud, menghadap kiblat, itu adalah aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasul, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah seperti aku melakukan sholat. Gitu ya? Paham enggak? Paham nggih? Nah, itu. Nggih, pinter. Ya, berarti pertama kali kalau ada permasalahan hukum itu kita kembalikan ke Al-Qur'an dulu. Setelah itu baru ke hadis. Maka hadis disebut sebagai sumber hukum Islam yang pertama, yang kedua dan utama. Ya, terus fungsinya hadis yang ketiga yaitu bayanut tasri, menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Contoh ya ini ya. Contohnya ada hukum seorang laki-laki yang ingin menikahi tante istrinya. Itu boleh apa tidak? Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Tetapi dijelaskan di dalam hadis bahwa seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu maupun jalur ayah. Jadi nanti ada seorang laki-laki menikah, punya istri, dia juga mau menikahi tantenya si istrinya itu, tidak boleh, haram. Nah, itu nanti kita pelajari di kelas 12. Ya, munakahat. Oke? Nah, itu contohnya, contoh dari bayanut tasrik, artinya menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu adalah fungsi hadis yang ketiga. Sedangkan fungsinya hadis yang keempat yaitu Al-Qur'an itu adalah penerapan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi itu ya Al-Qur'an. Ya, begitu ya, itu adalah fungsi dari hadis. Sudah jelas nggih? Jelas. Sekarang sumber hukum Islam yang ketiga, apa yang ketiga? Apa? Ijtihad. Ijtihad. Coba jelaskan apa itu ijtihad, coba. Ijtihad itu kesungguhan.
ya, ulama, orang pinter bersungguh-sungguh menyerahkan tenaga dan pikiran untuk menentukan hukum syara, hukum Islam. Nanti contohnya ada, contohnya tadi ya ada vodka, ada ciu, itu nanti termasuk apa? Hukum ijtihad. Ya. Kedudukannya ijtihad, ya, kedudukan ijtihad. Ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Setelah Al-Qur'an, Al-Hadis, baru ke ijtihad. Nah, cara menentukannya ijtihad bisa kalian pahami ini tadi. Ya, nah. Tadi ya, apakah kalian pernah minum congyang, ciu, vodka, anggur, putian? Kenapa ini dilarang? Kenapa dilarang? Ya, dasarnya kita bawa ke Al-Qur'an dulu. Kenapa minuman-minuman ini dilarang? Ya, kita bawa ke Al-Qur'an dulu. Ya, ini ada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Coba Ilma fitratun dibaca, Mbak, ayatnya coba, Mbak. Halo? Ilma fitratun. Ilma fitratun dibaca ya. Nah, ayo bismillah, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa innamal khamru. Enggak ada wa, Mbak. Innamal khamru. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bagus. Shadaqallahul adzim. Artinya, Mbak? Artinya, yuk. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya. Ya. Coba di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, terima kasih ya, bagus sekali ya. Sekolah dini ya kalau di rumah, Mbak. Mbak Ilma? Nggih. Oke, masih sekarang? Enggak, udah lulus. Oh, udah lulus. Ya, enggak apa-apa. Yang lainnya silahkan ngaji, berusaha untuk meluangkan waktu ngaji nggih. Wis ra ketang sak ayat, 2 ayat, bar maghrib ngaji, nggih. Pokoknya sering-seringlah ngaji. Al-Qur'an itu nanti yang akan menyelamatkan kita ketika kita di akhirat, nggih. Sekarang coba kalian perhatikan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 91. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras. Di situ ada yang saya tulis merah itu adalah khamr, minuman keras. Ya, wal maisir wal ansab wal azlam rizun man amilas amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengunduh nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maksudnya apa? Khamr di sini maksudnya adalah minuman keras. Tidak ada di Al-Qur'an ciu, putian, danil, apa itu, dan lain sebagainya, itu tidak ada, Mbak. Adanya adalah minuman keras. Minuman, maksudnya minum keras, minuman khamr itu minuman yang memabukkan. Ya, itu adalah haram hukumnya. Ya, di dalam Al-Qur'an disebut khamr, semua minuman yang
memabukkan itu hukumnya haram. Nah, terus sekarang siapa yang menjelaskan? Yang menjelaskan apa itu? Ada ciu, ada yang lainnya itu. Nah, silahkan kalian. Nah, ini dasar hadisnya. Hadisnya juga dibaca, silahkan Mbak. Siapa lagi? Ayo, siapa yang tunjuk jari yang mau membaca hadis? Yuk. Alia, Safira, yuk coba dibaca Mbak hadisnya Mbak. Ya, Bu. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif alif Ani beni ya. Ayo. alif bani umrah radhiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu Muskirin. muskirin amrun wa kullu muskirin haram. Artinya Dari Ibnu Umar radhiyallahu radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu mas Homer dan setiap yang memabukkan itu haram. Ya, betul. Bagus sekali. Ya, berarti dari Ibnu Umar ya, ini hadisnya, hadis yang menjelaskan bahwa Homer minum minuman keras itu adalah haram. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu muskirin hamlun wa kullu muskirin haramun. Ya, setiap hal yang memabukkan itu adalah homer. Dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Diperjelas lagi, dikuatkan lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya tadi homer itu adalah minum-minuman yang memabukkan. Terus itu adalah haram. Ya, diperkuat lagi di hadis bahwa setiap hal yang memabukkan, homer itu hukumnya adalah haram. Tapi homer apa semua itu dijelaskan di dalam ijtihad. Nah, ini jenis kemarin kalian telah mempelajari jenis bentuk-bentuk ijtihad itu kan ada ijma, ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada urf dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya cantumkan di sini ada ijma dan qiyas. Coba kalian pahami ijma dan qiyas ini. Ya, coba kalian dibaca dalam hati. Yang homer itu masuk ke ijma atau yang masuk ke qiyas. Coba pahami Mbak? Homer itu masuk ke ijma atau yang qiyas? Ya. Ayo silahkan dijawab. Siapa? Tunjuk jari. Ayo ijma apa qiyas? Ijma apa qiyas, Mbak? Kalau ijma, coba diperhatikan. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum, dalam menetapkan suatu hukum dalam agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi adalah keputusan bersama-sama yang dilakukan oleh para ulama
dengan para istihad untuk kemudian dirundingkan. Ya, hasil dari istihad adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Ini contohnya, ya, itu tentang pengumpulan mushaf Al-Quran. Kalau ijma itu contohnya itu, Mbak. Dulu Al-Quran, Rasulullah menerima wahyu Al-Quran kan berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz kan tidak, Mbak. Berangsur-angsur, sidik-sidik. Ada permasalahan ini, ayat Al-Quran turun. Ada permasalahan ini, ayat Al-Quran turun, sidik-sidik. Ketika Rasulullah wafat, Al-Quran kan belum terkumpul. Nah, para sahabat berpikir, piye nek Al-Quran ki dibiarkan tercecer terus, itu nanti bahaya, bisa bahaya. Karena semakin lama, yang sumbernya kan dari Rasulullah. Kalau Rasulullah dari wafat kan, nah nanti bingung, rana sing takoki. Kalau Rasulullah baru wafat kan nanti para sahabat banyak yang ditanya. Pada akhirnya sahabat-sahabat terutama Khulafaur Rasyidin itu berkumpul untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran biar jadi satu. Pada akhirnya sekarang yang kita pegang Al-Quran itu, nah itu dulunya adalah tercecer, masih tercecer. Terus para ulama berijma untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Ya, itu ijma. Nah, yang terkait dengan tadi Homer adalah kias. Kias itu artinya menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu perkara, hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya. Maksudnya apa? Di zaman Rasulullah, sesuatu yang memabukkan itu adanya Homer atau arak. Orang no ciu, orang no putian, ndak ada pil koplo, orang no narkoba, ndak ada. Anone ya Homer arak itu mau, Mbak. Sehingga para mustahid itu orang-orang yang beristihad memutuskan sesuatu yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Apa iku ciu, apa iku putian, apa iku tadi yang saya sebutkan, apa itu narkoba, apa itu pil koplo, kalau memang memabukkan itu hukumnya haram. Berarti dari Al-Quran itu Homer, Al-Hadis itu Homer, terus dikiaskan oleh para mustahid bahwa sesuatu yang semua saat ini kan berkembang, Mbak. Makanan, minuman yang memabukkan kan berkembang terus. Ya, pokoknya anggerono makanan atau minuman yang memabukkan itu hukumnya adalah Homer, diharamkan. Sudah paham nggih? Paham enggak, Mbak? Paham. Paham nggih, alhamdulillah. Nggih? Begitu nggih, ada yang tanya? Silahkan. Kalau mau ada yang tanya. Tidak ada ya, nanti coba kalian baca materinya, dibaca kembali. Nanti apa? Ini PPT-nya saya share di grup. Nanti silahkan kalau kalian ada kendala, silahkan bisa ditanyakan di grup. Begitu nggih? Terima kasih karena waktunya sudah habis. Kita akhiri nggih pembelajaran PJJ pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bermanfaat bagi kehidupan kita untuk selanjutnya. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu ya, yang jelas kita harus berjuang ya. Jangan sampai lengah, apalagi saat-saat sekarang ini agama harus kita tanamkan kuat-kuat di dalam diri kita. Jangan sampai kita kalah terhadap setan. Makanya agar kita tidak kalah terhadap setan bagaimana? Sholat sing temenanan, ngaji sing temenanan, sekolah sing temenanan. Yang penting temenanan, berusaha. Allah itu lebih melihat proses daripada hasilnya. Ya,
kalian sudah berjuang mati-matikan, setelah itu kita pasrah kepada Allah. Pasti Allah akan memberi. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan memberi. Ya, bentuk permintaan kamu ya bentuk kesungguhan kamu itu. Ya, seperti pagi hari ini meskipun hari libur, saya terima kasih sekali kepada anak-anakku semua karena telah menyempatkan waktunya untuk bergabung meskipun hari libur. Untuk belajar, nggih. Ya, terima kasih dan jangan lupa ngajine, salate 5 waktu jangan lupa. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.